warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel saya Gita Rahyana. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang pembangunan politik pemilihan pemula. Mari simak materi dari saya. Yang pertama yaitu ada makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat dijadikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, budaya, sosial, maupun politik. Pembangunan dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial berencana yang meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kehidupan. Makna pembangunan politik. Pembangunan politik adalah suatu proses perubahan politik dari suatu kondisi awal ke kondisi yang lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, suatu bangsa serta melibatkan dan menyangkut seluruh bagian dari masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan pemula adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah pernah atau belum kawin, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum masuk memilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilihan pemula biasanya berusia 17 sampai 21 tahun karena pada usia tersebut mereka baru memenuhi syarat usia untuk menjadi pemilih. Pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilihan umum. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang politik dan pemilihan pemula. Pemilihan pemula juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Mereka dapat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan diri sebagai pemilih, mempelajari informasi-informasi tentang calon dari partai politik, dan menggunakan hak pilihnya sebagai hari pemilihan. Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang penting bagi pemilih pemula. Pemilu ini akan menjadi kesempatan bagi pemilih pemula untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya dan menentukan masa depan bangsa. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik sebagai pemilih pemula yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu usia muda. Pemilih pemula biasanya berusia 17 sampai 21 tahun. Pada usia ini mereka masih dalam proses, masih belajar atau berkembang. Yang kedua, minat politik yang tinggi. Pemilih pemula biasanya memiliki minat politik yang tinggi. Mereka ingin terlibat dalam proses politik dan menentukan masa depan bangsa. Yang ketiga, lebih mudah dipengaruhi. Pemilih pemula lebih mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti orang tua, teman, dan media massa. Oleh karena itu, karakteristik tersebut pemilih pemula perlu mendapatkan perhatian dan edukasi yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Pendidikan politik bagi pemilih pemula perlu ditingkatkan oleh mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang pembangunan politik dan pemilihan pemula. Nah teman-teman, sudah tahu belum kapan sih pemilih serentak kita? Nah, pemilih serentak akan diadakan pada 14 Februari 2024. Nah, tahu tidak apa saja yang akan dipilih pada pemilihan serentak 2024? Nah, yang pertama itu ada Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten dan Kota. Untuk pemahaman lebih dalam tentang pemilihan pemula, mari ikuti video saya. Nah, teman-teman, ini saya sudah memiliki satu narasumber untuk pemahaman kita tentang pemilihan pemula. Permisi Mbak, boleh menerima
berarti Mbak Devi termasuk pemilih pemula ya Mbak Devi. Jadi Mbak Devi sudah tahu belum kapan diadakan pemilihan serentak? Itu tanggal 14 Februari 2024. Terus tahu nggak apa saja sih yang akan dipilih untuk pemilu serentak tahun 2024 nanti? Itu ada presiden dan wakil presiden, ada DPD RI, terus ada DPR RI, terus ada DPR kota atau provinsi, ada DPR kabupaten. Saya iya Pak, saya kan ya Pak, di pemilihan serentak tahun 2024 itu ada presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, ada DPR provinsi dan ada DPR kabupaten. Tahu nggak Mbak Devi siapa saja pasangan presiden dan presiden kita? Yang saya tahu itu ada tiga. Pertama itu ada Prabowo sama Gibran, terus ada Anies Baswedan sama Muhaimin, terus ada yang terakhir itu ada Pak Ganjar sama Mahfud. Bagaimana sih tanggapan Mbak Devi soal golput? Menurut saya golput itu setiap orang kan, karena hak untuk memilih maupun tidak memilih. Namun satu suara itu sangat berharga menurut saya. Terus mungkin ada beberapa alasan orang itu tidak memilih. Itu salah satunya mungkin entah sogokannya yang kurang, terus entah juga kurangnya pemahaman tentang apa sih golput itu. Terus mungkin juga nggak tahu harus memilih apa. Jujur adil mandiri, Sih kalau jadi tongkat demokrasi, pengawas pemilu yang terpercaya, bekerja penuh waktu demi Nusantara, pedoman pada dalam agama ketentuan, menurut saya golput itu utamakanlah disarankan. pencegahan, cegahi, awasi, ambil tindakan dengan hati-hati, cegahi, awasi, ambil tindakan sebelum terlambat, ayo lakukan. Pemilihan di surga ya Pak? Untuk saat ini belum ada yang datang ke rumah atau Pak berharap ya Pak? Ya, karena hal itu menurut saya untuk 100.000 atau 200.000 itu kan menjamin mana ya bangsa kita ke depannya, itu menurut saya tidak sebanding. Tapi kebanyakan itu kan sudah menjadi kayak umum gitu di masyarakat Indonesia kan, bahwa kalau nyalek harus kasih duit, kalau nggak kasih duit ya dia nggak nyoblos alias golput tadi kan. Nah itu tuh menurut saya sih tidak diperbolehkan sebenarnya, tapi sudah menjadi ubah di daerah kita, jadi tidak mau sepertinya harus kayak gitu. Kalau Mbak Devi mau tidak? Insya Allah tidak. Jujur ya Pak, ya kan Pak. Apa salah Mbak Devi mendapat sifat keluarga biar gimana ya, biar keluarga itu meyakinkan kalau itu seorang pemimpin. Menurut saya itu yang paling penting itu jangan hanya janji-janji, harus seperti itu. Kalau bisa sebelum caleg itu sampai dia kan ada biasanya visi misinya, misalnya memperbaiki jalan, sebelum dia nyalek perbaiki dulu jalan, jadi harus ada bukti sebelum dia ngomong. Jadi melakukan dulu sebelum dia calon ya Pak. Lagi buktinya, jadi jangan hanya janji-janji kebanyakan dari tahun ke tahun ya kayak gitu lah, jadi itu aduh nggak dipakai. Baik Mbak Devi, saya bisa sampaikan kepada Mbak Devi. Terima kasih atas informasinya, sangat menarik informasi yang Mbak Devi berikan. Nah itu dia teman-teman penjelasan saya tentang pemilihan pemula. Nah, jadilah pemilih pemula yang cerdas. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate, ate.